Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Jadi di sini saya Ilham Saragi dengan NIM A1D1230052 dan juga rekan saya Kevin Astaro akan mengajak kalian semua untuk menelusuri salah satu peradaban yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah dunia, yaitu peradaban Romawi kuno. Jadi peradaban Romawi kuno adalah peradaban yang telah membentuk dasar hukum, seni arsitektur, dan juga budaya barat yang masih ada hingga saat ini. Jadi mari kita mulai perjalanan sejarahnya dari awal berdirinya, para razanya, perpecahannya, hingga keruntuhannya yang sangat legendaris. Yang pertama, awal berdirinya Romawi kuno. Bangsa Romawi dikenal sebagai salah satu peradaban besar kuno di Eropa yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, dan juga seni. Peradaban Romawi kuno berdiri sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, yaitu ketika kelompok suku Indo-Eropa bernama Latin datang dari utara untuk menetap di wilayah Latium, tepatnya di selatan Sungai Tiber. Dan demi melindungi diri dari ancaman bangsa lain seperti Etruska ataupun kaum pelaut dari timur yang telah tiba sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, suku-suku Latin bersatu dalam sebuah kelompok yang kemudian dikenal sebagai Roma. Ada juga sebuah legenda yang menyebutkan bahwa penduduk Roma adalah dua bersaudara, yaitu Remus dan juga Romulus, yakni kedua keturunan pangeran Troya bernama Aeneas yang melarikan diri ke Italia setelah kehancuran Troya pada tahun 1184 sebelum Masehi. Menurut legenda, Romulus dan Remus adalah putra dewa Mars yang sempat ditinggalkan di Sungai Tiber dan ditemukan oleh serigala betina yang menyusui mereka hingga akhirnya dirana oleh seorang gembala. Gua tempat serigala itu ditemukan kemudian dianggap suci oleh bangsa Romawi dan dijadikan kuil di Bukit Palatinus. Nama Roma sendiri berasal dari Romulus yang menamai kota itu setelah berselisih dengan Remus hingga menyebabkan kematian saudaranya, yaitu Remus. Masyarakat Romawi memperkirakan peristiwa ini terjadi sekitar tahun 753 sebelum Masehi, yang juga dijadikan awal penanggalan dalam kalender Romawi. Yang selanjutnya adalah masa kerajaan Romawi. Pada tahap awal, Roma dipimpin oleh raja-raja, dan periode ini dikenal sebagai masa kerajaan Romawi, yakni pada tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi. Dalam catatan sejarah, ada 7 raja yang pernah memerintah Roma. Raja pertama tentu saja Romulus, dan diikuti oleh Numa Pompilius, yakni sebagai raja bijak dan juga raja yang sangat religius. Lalu raja yang ketiga adalah Tullus Hostilius yang memperluas wilayah Roma dengan peperangan. Setelah itu ada raja Ancus Marcius, adalah raja yang berfokus pada pembangunan pelabuhan dan juga seni infrastruktur. Selanjutnya adalah raja-raja berikutnya seperti Tarquinius Regius, Salvius Tullius, dan juga Tarquinius Superbus, yakni sebagai raja terakhir yang dikenal sebagai penguasa yang sangat kejam. Akibat dari kekejamannya membuat rakyat Roma bangkit dan menggulingkannya dari pemerintahannya pada tahun 509 sebelum Masehi, yang menandai akhir dari sistem monarki dan awal lahirnya Republik Romawi. Yang selanjutnya adalah masa Republik Romawi. Setelah tersingkirnya Raja Tarquinius Superbus, yakni raja terakhir ataupun raja ketujuh dari Raja Roma, Roma berubah menjadi negara republik untuk pertama kalinya di tahun 509 sebelum Masehi.
Karena sistem ini kekuasaan dipegang oleh dua konsul yang dipilih setiap tahun dan rakyat memiliki perwakilan melalui Senat Romawi. Masa Republik ini adalah masa keemasan bagi Roma dalam pembangunan kekuatan militer, yang mana pasukan Romawi berhasil melakukan dan menaklukkan wilayah-wilayah luas mulai dari semenanjung Italia, Yunani, Mesir hingga Spanyol. Namun, di balik kejayaannya itu konflik internal juga mulai muncul, seperti persaingan antara golongan bangsawan atau patrician dan juga rakyat biasa atau plebeian yang sering menimbulkan ketegangan. Selain itu, para jenderal yang ambisius seperti Julius Caesar, Pompei, dan juga Crassus berusaha merebut kekuasaan politik. Perebutan ini akhirnya menandai akhir Republik dan akhirnya kekuasaan Romawi. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya alihkan kepada rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Astaro dengan NIM A1J1230002 ingin melanjutkan penjelasan materi dari saudara Ilham, yaitu masa Kekaisaran Romawi. Masa Kekaisaran Romawi dimulai pada tahun 27 sebelum Masehi saat Octavianus yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Agustus menjadi penguasa tunggal di bawah Agustus dan penerusnya seperti Tiberius, Claudius Nero hingga Trajan. Roma mencapai puncak kejayaannya, wilayah kekuasaannya membentang dari Inggris hingga Mesir, dari Spanyol hingga Mesopotamia. Pax Romana atau masa damai Romawi berlangsung selama 2 abad, masa di mana ilmu pengetahuan, arsitektur, dan perdagangan berkembang pesat. Namun seiring waktu, kekaisaran ini menjadi terlalu luas untuk dikendalikan. Tantangan datang dari dalam luar, korupsi merajalela, ekonomi melemah, dan serangan bangsa barbar dari luar mulai meningkat. Untuk mengatasi ini, pada tahun 285 Masehi, Kaisar Diocletianus membagi kekaisaran menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur atau Bizantium. Awalnya, ini bertujuan untuk mempermudah pemerintahan, tetapi justru menjadi awal dari perpecahan besar dalam sejarah Romawi. Poin selanjutnya yaitu peninggalan peradaban Romawi. Walaupun pada akhirnya terpecah dan runtuh, Romawi meninggalkan warisan yang luar biasa bagi dunia. Dalam bidang hukum, mereka menciptakan hukum Romawi, Roman Law, yang menjadi dasar sistem hukum modern di banyak negara. Dalam bidang arsitektur, peninggalan mereka seperti Colosseum, Pantheon, Forum Romanum, dan sistem jalan raya Romawi masih menjadi simbol kemegahan peradaban kuno. Selain itu, Romawi juga berperan penting dalam penyebaran bahasa Latin, yang menjadi akar dari banyak bahasa modern seperti Italia, Spanyol, dan Perancis. Dari sisi pemerintahan, konsep Senat Republik dan konstitusi yang mereka ciptakan menjadi inspirasi bagi sistem demokrasi modern. Tak heran, banyak sejarawan menyebut Romawi sebagai ibu dari peradaban Barat. Poin selanjutnya yaitu keruntuhan Kekaisaran Romawi. Keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat menjadi salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah dunia. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kejatuhan ini. Pertama, kelemahan ekonomi karena biaya perang dan pertahanan yang sangat besar. Kedua, instabilitas politik dengan seiringnya perebutan kekuasaan antar jenderal dan kaisar. Ketiga, kemerosotan moral dan sosial, di mana masyarakat mulai kehilangan semangat patriotisme dan tanggung jawab. Selain itu, serangan dari bangsa Vandals, Visigoth, dan Hun mempercepat kehancuran Roma. Puncaknya terjadi pada tahun 476 Masehi ketika Romulus Augustulus, kaisar terakhir Romawi Barat, digulingkan oleh pemimpin barbar bernama Odoacer. Sejak itu, Kekaisaran Romawi Barat resmi berakhir, sementara Romawi Timur dan Bizantium terus bertahan hingga jatuhnya Konstantinopel pada tahun 453 Masehi. Demikianlah kisah panjang tentang lahir, berkembangnya, dan runtuhnya
peradaban Romawi kuno, semua peradaban yang memberi kita pelajaran tentang kekuasaan, keadilan, inovasi, dan juga keruntuhan akibat keserakahan manusia. Meski telah runtuh lebih dari 1500 tahun yang lalu, jejak peradaban ini masih hidup dalam sistem hukum, arsitektur, dan budaya modern kita hari ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.